Selamat siang semuanya. Jadi senang sekali hari ini saya bisa menemani teman-teman dan berbagi ilmu pengetahuan seputar sosial media dan sekitarnya. Jadi untuk tema acara kita hari ini itu ada kiat-kiat memenangkan hati pelanggan di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa tips dan trik yang mungkin bisa kita cobakan nanti. Jadi ayo kita mulai saja. Oke, tadi sebelumnya juga sudah diperkenalkan oleh Kak Ati. Jadi nama saya Hairil Habibi, biasanya dipanggil Bang Hairil atau Bang Ebi atau Om Ebi kalau di ID Cloud Host. Saya sebagai social media spesialis di ID Cloud Host dan sudah bekerja sekitar setahun di ID Cloud Host. Nah, jadi agenda kita hari ini yang pertama itu saya beri judulnya Selamat Datang Ramadan, terus yang kedua itu mengenai trustworthy, yang ketiga bangun strategi, dan 4 summary. Jadi kita tidak nanti mungkin akan lebih banyak jika ada waktunya, kita akan lebih banyak berdiskusi juga. Jadi kalau nanti teman-teman punya pertanyaan silakan diajukan juga sambil kita sharing sekarang. Nah, jadi yang pertama itu tentunya senang sekali ya, akhirnya kita bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan setahun sekali, dan akhirnya kita berkesempatan lagi untuk bertemu, alhamdulillah. Dan tentunya di bulan yang penuh rahmat ini, penuh keberkahan ini, untuk bisnis yang sedang berjalan juga menjadi salah satu cuan juga sih sebenarnya gitu. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini, kita juga dari sisi bisnis juga bisa mendapatkan support lagi nih, dan cara lagi untuk kita menggerakkan bisnis kita. Nah, jadi menurut data konsumsi dan daya beli masyarakat itu meningkat selama bulan puasa. Memang secara hakikatnya kita berpuasa, tapi secara pengeluaran itu tidak puasa. Jadi secara pengeluaran itu kita juga ternyata seperti kita membeli makanan atau membeli barang-barang lainnya itu lebih tinggi di bulan Ramadan. Terutama makanan ya. Jadi makanan itu juga menjadi salah satu yang tertinggi ketika di bulan Ramadan ini. Nah, jadi ini beberapa fakta-fakta Lebaran atau Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan ini orang-orang juga mempersiapkan untuk menyambut Lebaran. Jadi salah satunya adalah dengan berbelanja online. Jadi orang-orang akan banyak sih untuk mulai belanja-belanja sekarang. Terus untuk yang tertinggi itu ada fashion. Jadi fashion ini memang selama bulan Ramadan menjadi yang paling banyak dicari. Menjadi yang paling banyak dicari itu sekitar 63%. Nah, terus di bawahnya itu ada elektronik itu sekitar 45%. Terus kebutuhan rumah tangga itu sekitar 41%. Ini memang menjadi salah satu tahunan sih, menjadi salah satu event tahunan jadinya gitu. Jadi selama bulan itu memang hal-hal yang paling banyak dicari itu. Terus selanjutnya itu ada kosmetik, ini juga menjadi salah satu yang tertinggi. Jadi untuk yang punya bisnis kosmetik, ini juga salah satu kesempatan untuk mempersiapkan bisnisnya juga di bulan Ramadan ini. Terus selanjutnya itu ada kesehatan, terus ada kue kering Lebaran. Nah, ini juga salah satu yang sangat banyak peminatnya, yang paling banyak dicari juga selama bulan Ramadan. Terus juga peralatan olahraga, terus selanjutnya ada otomotif, dan yang belum berencana atau hanya melihat-lihat saja itu sekitar 7%. Nah, ini beberapa aplikasi berbelanja online yang paling sering digunakan untuk berbelanja. Jadi yang pertama itu tetap masih dipegang oleh Shopee, itu sebanyak 82%. Setelah itu ada Tokopedia. Tokopedia itu sekitar 56%, disusul oleh Lazada di 53%. Setelah itu baru Bukalapak 41%, Blibli di 15%, setelah itu Zalora, Sosiola, Bineka, dan terakhir itu ada Hijab di 4%. Nah, ini beberapa aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berbelanja online. Oke, nah ini metode pembayaran yang sering dilakukan ketika berbelanja online. Jadi yang pertama itu 30% itu banyak melakukan transaksi itu dengan transfer bank. Yang kedua itu dengan e-money sebanyak 26%, dan 25%-nya itu COD. Terus offline payment itu sekitar 14%, kartu debit di 3%, dan kartu kredit di 2%. Jadi tetap perilaku berbelanja orang-orang Indonesia itu lebih banyak memang dengan transfer bank. Selain mungkin itu juga persoalan kemudahan pembayaran, juga kebiasaan sih dari dulu.
gitu. Nah, ini perbedaan waktu ketika berbelanja di bulan Ramadan dan bulan biasanya. Nah, untuk waktu ini sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda dari yang sebelumnya. Jadi di 35% itu masih senang berbelanja itu di siang hari, itu di jam 11 sampai jam 3 sore. Sedangkan di hari biasa itu di 36%. Terus di malam hari itu ada 23% di bulan Ramadan, dan di bulan biasa itu ada sekitar 27%. Ini tidak terlalu banyak. Mungkin kalau di malam hari ini alasannya karena banyak yang memang ibadah tarawih dulu, jadi waktunya mungkin lebih singkat untuk berbelanja. Terus setelah itu 20% itu di sore hari di bulan Ramadan dan 21% di bulan-bulan biasanya. Nah, yang menarik itu adalah di pagi hari. Jadi mungkin setelah sahur itu banyak orang yang sering membuka HP-nya. Jadi di sini ada 19% yang sering berbelanja itu di pagi hari atau mengecek-ngecek barang itu di pagi hari, dan di 15% di hari biasa. Nah, dengan melihat fakta-fakta yang kita jabarkan tadi di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Ramadan itu memiliki peluang dan potensi yang baik untuk mengembangkan bisnis. Lalu apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya juga ingin sampaikan beberapa reminder sih untuk kita semua. Jadi ini juga mengenai sosial media kita, terutama untuk pelaku bisnis. Kadang-kadang kita berpikir kalau sosial media kita itu hanya sekedar untuk update saja, atau hanya yang penting ada isi kontennya. Padahal tidak seperti itu gitu. Jadi sosial media itu butuh untuk kita maintain, kita development, jadi kita juga ngerti sasaran kita apa, terus tujuan kita apa gitu. Dan ini akan berhubungan dengan trustworthy. Jadi trustworthy ini kepercayaan pelanggan kepada kita. Jadi kalau di dalam funnel marketing itu ada 3 funnel yang umum. Yang pertama itu awareness, yang kedua itu consideration, yang ketiga itu action. Jadi social media ini berada di level awareness sebenarnya. Jadi memang kita tidak bisa tiba-tiba langsung menjual gitu. Jadi kita juga harus membangun kepercayaan dulu pelan-pelan gitu dengan awareness tadi itu. Setelah awareness-nya ada, maka mereka atau calon-calon pelanggan kita akan mulai consideration. Dan setelah consideration barulah mereka akan mengambil aksi atau action itu untuk apakah melakukan pembelian atau menyarankan ke teman-temannya gitu. Jadi ini reminder kita juga, karena memang banyak yang berpikir kalau sosial media itu tidak terlalu penting, tapi sebenarnya itu menjadi bagian yang cukup penting di skema penjualan sebenarnya, atau di skema brand kita, di bisnis kita. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai customer behavior. Di customer behavior ini gunanya adalah untuk kita mengetahui gimana sih konsumen kita berperilaku, gimana sih mereka melakukan kegiatan mereka secara hari-hari atau seharian itu mereka ngapain aja sih. Kalau perlu kita tahu semuanya. Jadi dengan kita tahu itu kita juga gampang untuk menentukan sasaran kita, menentukan goal kita gitu. Jadi alasannya kenapa kita harus mencoba mempelajari perilaku customer kita itu, yang pertama itu adalah melihat dan memperkecil risiko. Jadi dengan kita mengerti siapa mereka, itu kita juga bisa memperkecil risiko di bisnis kita. Terus itu juga sebagai feedback untuk produk kita. Jadi ketika misalnya kita sedang ingin melakukan launching produk atau apa, kita juga lebih baik mengetahui dulu apakah mereka senang atau enggak. Nah, itu juga bisa memberikan feedback atau kita cobakan dulu. Jadi mereka bisa tahu nih, oh produk kita perlu diimprove di bagian mana gitu. Dan itu sangat berguna untuk bisnis kita nantinya. Nah, yang ketiga itu adalah memahami apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Terus yang keempat, kita bisa membuat strategi yang sesuai dengan mempelajari apa-apa yang menjadi target kita atau perilaku dari customer kita. Terus juga yang kelima, yang terakhir itu untuk memprediksi tren pasar. Jadi apa yang harus kita lakukan di customer behavior ini? Yang pertama, ini membuat demografi pelanggan. Jadi kita juga harus mengerti nih, kita ingin sasarannya, contohnya misalnya kita punya resto. Nah, restoran kita itu mungkin arahnya lebih banyak untuk keluarga. Nah, itu kita perlu catat. Jadi kita harus tahu dulu nih mereka apakah usianya dari 25 hingga 50 misalnya gitu. Terus mereka aktif nggak di sosial media? Terus mereka membawa anak atau dan lain-lain nggak gitu. Nah, itu perlu kita catat dulu. Jadi itu juga salah satu cara untuk kita mengenali customer kita gitu. Sama di fashion juga seperti itu. Sasarannya misalnya
ini penjual yang khusus menjual barang yang perempuan untuk perempuan atau laki-laki. Nah, itu kita juga harus mengerti ini laki-laki dari usia berapa gitu, karena kebutuhan masing-masing mereka itu akan berbeda. Terus selanjutnya itu membuat persona. Nah, membuat persona ini itu kita harus mengerti juga menampilkan brand kita di sisi sosial media. Jadi bagaimana sih kita ingin dilihat gitu, bagaimana sih brand kita ingin dilihat oleh orang lain. Nah, membangun persona ini juga menjadi salah satu hal penting untuk melihat behavior-nya di bisnis kita. Jadi ketika misalnya contohnya kita menarget anak muda nih, tapi bahasa kita menggunakan bahasa yang kaku. Nah, itu tidak relevan gitu, itu tidak relate dengan apa yang kita targetkan. Nah, dengan kita mengetahui atau membuat persona yang pas untuk customer kita, itu juga akan membuat mereka berinteraksi nantinya dengan kita. Terus jangan lupa untuk mencoba mencari referensi target market juga di kompetitor kita. Jadi itu juga salah satu hal yang harus kita lihat juga. Jadi kita juga bisa membangun perbedaan atau diferensiasi kita dengan kompetitor kita. Kita juga melihat, oh mereka ternyata caranya seperti ini. Nah, itu kita catat dan kita jadikan dengan modal kita, dengan cara bisnis kita berjalan gitu, dengan cara kita branding. Jadi saya tidak menyarankan untuk meniru, karena meniru itu punya perbedaan maksud gitu, perbedaan maksud. Jadi kalau menurut saya itu kita mengamati atau mereferensi. Jadi mereferensi itu dengan akhirnya kita mencoba dengan cara kita sendiri, seperti itu. Nah, setelah kita memilih customer behavior tadi sudah beres dan sudah kita catat segala macam, kita mulai nih untuk milih platform yang tepat. Jadi platform apa sih yang tepat untuk bisnis kita gitu. Nah, ini penting untuk kita memulai bisnis karena kadang-kadang kita juga bingung, aku harus memulainya dari mana ya? Aku harus memulainya dengan apa dulu ya gitu. Karena memang di beberapa bisnis ada keterbatasan untuk pengelolaan sosial media. Jadi nggak semuanya bisa dijalani. Atau oke, boleh dengan metode mirroring, tapi sebenarnya lebih baik jika setiap sosial media itu dikelola dengan cara yang berbeda sesuai dengan basicnya mereka gitu. Misalnya nih kita ambil contoh, oh aku menjual kosmetik nih untuk anak-anak kuliah. Nah, untuk pendekatannya yang bisa kita lakukan itu kita bisa mungkin mencoba untuk TikTok gitu. Tapi kalau misalnya kita lebih banyak misalnya, oh aku menjual produk-produk tapi untuk usia 30 ke atas nih gitu. Nah, itu Instagram dan Facebook lebih baik. Jadi kita bisa pilih dulu nih, apakah mau di Instagram, apakah mau di Facebook, Pinterest, TikTok, YouTube, atau LinkedIn. Jadi semuanya punya base-nya masing-masing dan cara interaksinya juga berbeda. Jadi pengembangan personanya juga akan dipertimbangkan di sana sih. Gitu kalau untuk pemilihan platform ini. Nah, karena ini juga nanti berdampak untuk pengelolaan selanjutnya dari sosial media teman-teman. Nah, setelah itu kita akhirnya masuk ke yang lumayan penting, yaitu membangun strategi nih. Jadi strategi ini sangat kita butuhkan untuk akhirnya menggait pelanggan-pelanggan kita, calon-calon potensial pelanggan kita gitu. Jadi dengan melihat tadi pertama customer behavior-nya, mempelajari customer behavior-nya, terus kita juga mencari platform yang tepat. Nah, kita saatnya untuk membangun strateginya. Nah, strategi ini juga berbeda-beda cara gitu. Jadi membuat goal kita berhasil, kita juga harus punya beberapa strategi dan rencana. Itu salah satunya juga di konten marketing kita. Jadi ini juga harus disesuaikan dengan bisnisnya. Jadi misalnya apakah bisnis makanan, apakah bisnis baju, atau bisnis kosmetik, itu punya caranya sendiri gitu, caranya berbeda-beda. Karena apa yang dilakukan di bisnis makanan belum tentu cocok di bisnis baju. Begitupun juga di bisnis kosmetik belum tentu cocok di bisnis makanan gitu. Selain berpengaruh terhadap jenis bisnis, strategi juga akan berpengaruh pada apakah kamu baru memulai bisnis, terus sudah memiliki pelanggan tetap, atau ingin menambah jumlah pembelian produk. Nah, itu juga berpengaruh gitu. Jadi ketika misalnya kita strateginya, oh aku baru memulai bisnis nih. Nah, itu apa yang kita butuhkan pertama strateginya, oke kita akan awareness dulu nih. Kita awareness dulu, habis itu kita baru targetnya untuk mendapatkan penjualan gitu. Kalau misalnya untuk pelanggan tetap, oh kita ingin callback nih, strateginya callback. Jadi pelanggan-pelanggan tetap ini kita kasih semacam reward gitu, misalnya seperti diskon atau apa gitu, atau ya sejenisnya, atau giveaway. Nah, itu juga membuat perbedaan strategi gitu dari apa yang sudah kita rencanakan tadi. Jadi misalnya bisnis makanan, terus pelanggannya sudah ada pelanggan tetap, nah itu akan berbeda
caranya, cara pendekatan di kontennya, di callback-nya atau di call to action-nya itu akan berbeda gitu. Nah, kita ambil contoh penerapan strateginya itu yang dilakukan Adi Cloud Host. Jadi saya ambil 2 contoh saja. Jadi yang pertama itu flash sale. Jadi kita melakukan selama bulan Ramadan ini kita ada program flash sale. Nah, flash sale yang kita lakukan itu biasanya ngabuburit. Jadi ketika menunggu buka puasa, kita melakukan flash sale. Nah, ini juga berdampak untuk penjualan di Adi Cloud Host nantinya gitu. Terus kita juga ada program untuk Rumah Ibadah Go Digital. Jadi Rumah Ibadah Go Digital ini kita memberikan website untuk organisasi-organisasi seperti masjid. Jadi mereka bisa go digital. Gitu sih kira-kira contohnya. Nah, ini tips sukses untuk melakukan promosi online di bulan Ramadan. Kamu siap? Ya, siap ya. Nah, ini tips sukses memikat hati pelanggan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memikat pelanggan kita gitu. Jadi selama bulan Ramadan ini selain yang kita siapkan tadi itu, kita juga bisa nih mencoba beberapa hal nih. Yang pertama itu kita bisa buat konten yang berhubungan dengan Ramadan. Nah, ini juga menjadi salah satu cara kita untuk mendekati calon pelanggan kita. Jadi misalnya tips-tips selama bulan Ramadan, misalnya tips biar buat puasa seharian gitu. Itu juga menjadi salah satu cara kita untuk berinteraksi lagi. Terus juga yang kedua, buat konten yang menghubungkan produkmu dengan Ramadan. Jadi selain kita memberikan tips-tips yang memang tema Ramadan, kita juga menyisipkan produk-produk kita nih. Misalnya produk jilbab atau produk baju yang cocok untuk sholat tarawih misalnya seperti itu. Nah, itu akan bisa membuat consideration kan ke calon pelanggan kita. Terus jangan lupa untuk selalu menjaga interaksi dengan pelanggan kita. Jadi kita juga harus tetap pas respon, kita tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Nah, itu juga penting. Jadi ketika kita sering interaksi, mereka juga akan masuk ke area consideration dan akhirnya bisa action gitu. Terus ide lainnya yang bisa kita coba untuk di bulan Ramadan ini, yang selanjutnya itu ada bikin flash sale yang seperti Adi lakukan. Nah, itu kamu bisa melakukan flash sale juga, membuat rencana konten untuk flash sale atau rencana bisnis untuk flash sale. Di hari-hari tertentu kamu bisa tentukan, itu bebas, itu tergantung dari apakah misalnya H-min berapa lebaran, kamu misalnya membuat flash sale. Terus juga kamu bisa memperbanyak promo atau diskon. Jadi misalnya kalau misalnya kita masih bisa ke restoran makan sebelum pandemi itu, kita kan bisa, kalau di tempat makan itu biasanya atau di resto itu kita bisa dapat promo diskon, misalnya apakah booking duluan gitu kan, atau booking sebelum hari H, atau ada promo ketika mereka makan misalnya minimum 6 orang. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa membuat customer itu datang ke tempat kita gitu, atau membeli di toko kita. Terus kita juga bisa bikin giveaway ini juga macam-macam, apakah untuk customer baru atau yang customer loyal kita. Jadi apakah misalnya kita bisa mengajak mereka untuk, misalnya contohnya di customer baru kita bisa mengajak mereka untuk follow kita dulu, atau nge-like beberapa konten kita dulu. Nah, itu bisa gitu. Terus juga jangan lupa untuk mengajak kolaborasi brand-brand yang cocok dengan bisnis kita. Nah, ini juga menjadi salah satu hal penting juga nih. Kita bisa kolaborasi, misalnya kita menjual pakaian A dengan tambahan misalnya voucher diskon apa. Nah, ini juga bisa membuat orang-orang tertarik nih untuk beli barang kita gitu. Terus juga selanjutnya itu bisa ajak influencer juga untuk berpartisipasi di program campaign kita. Jadi ketika kita sudah menyiapkan program campaign kita untuk bulan Ramadan, jangan lupa untuk mengajak influencer juga untuk menambah trust-nya gitu. Terus juga kalau bisa ada produk edisi Ramadan, tapi ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh fashion biasanya. Jadi mereka ada bikin tema-tema tertentu, apakah edisi Ramadan atau seperti apa. Dan ini juga membuat pelanggan merasa spesial gitu. Dan terakhir itu jangan lupa untuk selalu membuat konten yang relevan, aktual, dan bernilai. Karena bagaimanapun semua orang di sosial media itu sama seperti kita di dunia nyata. Jadi kita tetap butuh bersosialisasi, mengobrol, berinteraksi gitu. Dan dengan konten yang relevan tentunya mereka akan merasa dia sama gitu dengan kita gitu, dan aktual itu dapat konten yang terbaru gitu. Itu juga mendorong mereka untuk memberikan waktunya untuk kita gitu, dan juga konten yang bernilai. Jadi konten yang bernilai ini juga menjadi salah satu fokusnya dari terutama di Instagram sekarang. Ketika kita punya konten yang bernilai itu otomatis kita bisa muncul di explore lebih
lebih banyak biasanya. Nah, aku juga mau nyampein ke semuanya, kita ada juga untuk bikin insight Ramadan. Kami berharap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pelaku bisnis, terutama yang kalian bisa download di link yang tertera di situ, di bit.ly/insight Ramadan 2021. Jadi kalian bisa melihat insight Ramadan yang kami coba rangkum dari ID Cloud Host. Nah, mungkin itu dulu kalau dari saya. Nah, banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel YouTube ID Cloud House dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya.